selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan analisa saham-saham dari sektor finance, bank-bank digital atau bank-bank mini. Yang pertama ada BBYB, kedua BNBA, ketiga BBHI, keempat Amar, kelima BGTG, keenam BANK, ketujuh BABP, kedelapan BEPIK, ke-9 Agar S, dan terakhir Baca. Langsung saja ke saham pertama, ada BBYB yang ditutup terkoreksi 1,22% ke harga 1.230. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBYB belum kemana-mana ya, cuman ini kelihatan volume meningkat. Apakah ini jadi swing low? Memang tren dari atas sudah patah. Cuman kan 1200 itu bisa dikatakan support neckline semenjak 27 Juli. Bahkan dari 12 Juli. Ya, bulan Juli itu support tuh. Yang penting jangan turun aja dari 1200 untuk BBYB saat ini ya. Tren jangka pendeknya, dan untuk konfirmasinya memang ya 1400 1500 lewat ya lanjut uptrend. Tapi dengan kondisi IHSG yang seperti ini, apakah mampu? Itu aja ya. Yes, semoga aja IHSG-nya baik-baik aja ya. Besok nggak turun terlalu dalam. Kalau sampai jebol 7000 tuh rawan kalau nggak bisa balik ke atas 7000. Itu untuk IHSG. Jadi seperti itu untuk BBYB. Kondisi seperti ini dia membentuk higher high, higher low. Apakah ini ada momentum untuk lanjut naik? Kalau dilihat candle mingguannya itu volumenya besar, cuman ada rejection ya di 1200 ya. Lihat minggu ini candlenya kalau tutup di bawah 1200 rawan. Menurut saya ya peluang besar ya ke 1000 untuk BBYB. Jadi seperti itu aja untuk BBYB. Kalau kondisi seperti ini, kalau yang nekat beli untuk jadi pengalaman ya yang penting punya trading plan. Jangan pengalaman ya nggak pakai cut loss ya. Nggak pakai cut loss tuh nggak usah pengalaman ya. Itu akan terjadi nanti ceritanya yang nggak pakai cut loss tuh 3 tahun mungkin 4 tahun yang ke depan ya. Atau 2 tahun ke depan, 1 tahun ke depan ya. Cuman ya itu kerugiannya rugi waktu. Itu aja ya kalau nggak pakai cut loss ya. Cuman hitung-hitung juga bagaimana fundamentalnya ya. Terlalu beresiko menurut saya kalau nggak pakai cut loss ya. Memang nggak hilang uangnya karena belum direalisasikan kan. Cuman itu resikonya besar dan ya lama waktu nunggunya. Ya kalau nggak sesuai skenario dia turun terus. Mungkin 3 bulan, 4 bulan, setahun kan sayang rugi waktu. Apalagi kalau average down terus ya makin dalam ya. Jadi seperti itu aja untuk BBYB. Kalau kondisi seperti ini menurut saya ya bisa ada turunnya ya. Ada potensi uji support dulu 1200. Seperti itu. Langsung saja ke saham kedua. Ada BNBA yang ditutup menguat tipis 1,12% ke harga 1790. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BNBA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BNBA yang perkiraan saya konsolidasi di range harga 1800 2000 memang sempat mantul ya. Di Agustus 16 dia mantul naik tapi nggak nyampe 2000, cuman 1950 dia turun lagi, gagal melewati EMA 20-nya dan terlihat ya. Ini saya perbesar, EMA 20-nya sudah mulai melengkung ke bawah. Dan seminggu kemarin itu BNBA terus membentuk high yang lebih rendah, lower high dan lower low. Memang ada pantulan ya. Menurut saya agak rawan kalau sampai balik ke arah lagi melanjutkan penurunan ya. Untuk BNBA kalau jebol 1720-nya ini ya. Toleransinya 1720, turun dari itu ya udah gagal ya. Untuk BNBA lanjut turun lebih dalam. Kalau memang ini dia membuat swing low-nya seperti ini kan bisa jadi pola 2200 cup and handle lah. Tinggal nunggu dia break 2000 nih ya. Kuncinya memang untuk BNBA 2000 ya. Gagal belum di atas itu belum aman. Kalau dia sekali lagi lewat 2000 itu bagus ya. Atau tunggu sekalian untuk BNBA ini ya 1500 1600. Kalau dia jebol 1700-nya, peluang besar ya ke 1600, 1500 ini. Jadi kalau BNBA lebih ke wait and see aja dulu. Belum ada momentumnya juga untuk bank-bank digital. Jadi seperti itu. Untuk BNBA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBHI yang ditutup juga terkoreksi 1,42% ke harga 3450. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBHI ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBHI kondisi seperti ini hapus saja ya. Gambar ulang aja. 3400 itu jadi support yang sebelumnya di rejection
Jadi ini bisa jadi sandaran terakhirnya. Kalau gagal itu gagal bertahan di atas 3.400 udah lemah menurut saya ya. Lawan malah pola ascending triangle seperti ini. Terus seperti ini juga bisa ya. Mana yang sering disentuh itu ya bisa dipakai. Nah, ini hati-hati nih karena target penurunannya untuk PBHI Alobank bisa sampai kembali ke 2.500. Kalau melihat dia ada peluang ya terdekat nutup gapnya di 2.400, 2.800 dan bisa sampai ke neckline-nya sebelum dia naik kencang ini ya di Agustus 2021 itu ke 2.400. Itu bisa ke situ arah gambaran untuk BBHI kalau jebol 3.400. Tapi proses ke bawah kalau misalnya memang ditargetkan turun sampai 2.600 ya tetap ada naik turunnya, bisa dimanfaatin juga ya, cuman nggak bisa profit besar. Kalau di saham downtrend itu main-main pendek aja ya, jangan berharap profit besar. Kalau bisa beli langsung mantul dapat profit 3%, 2%, 4% ya realisasikan aja, karena esokannya bisa aja merah lagi kan sayang. Yang penting itu bukan persentase profit setiap saham ya. Ya semua orang mau persentase profitnya besar 20, 30 bahkan beggar 100, 200. Cuman ya untuk mendapatkan hasil seperti itu butuh proses yang panjang juga ya. Time frame-nya juga lebih lama dan yang pastinya juga ya. Menurut saya bukan persentase beggar atau apapun saham yang dibeli bisa dapat profit seperti itu. Tapi bagaimana pertumbuhan portofolio Bapak Ibu ya, setiap bulan, setiap tahun itu meningkat. Percuma satu saham dapat beggar tapi yang lainnya banyak yang merah, masih floating loss kan. Portofolionya juga nggak bertumbuh. Jadi seperti itu untuk BBHI arahnya masih konsolidasi, cuman hati-hati kemungkinan bisa jebol support. Seperti itu untuk BBHI. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Amar yang ditutup menguat 5,79% ke harga 292. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Amar ada sedikit malah distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Amar bagus ya, volume meningkat dan momentumnya kalau nggak salah dia itu ada info Investray Group genggam 18,4% saham Amar ya. Jadi salah satu perusahaan fintech lending ya, Investray Group resmi menggenggam sebanyak 18,4% saham Amar. Ini yang menjadi momentumnya, jadi katalisnya yang membuat Amar naik ya. Dan Amar kalau dilihat secara teknikal sudah mengatakan tren downtrendnya dan kembali balik ke atas 280. Ini oke ya untuk Amar. Jadi menarik nggak untuk Amar? Harusnya menarik ya. Dan juga MACD-nya mengarah ke atas, membentuk golden cross, market di atasnya juga meningkat. Dan volumenya itu meningkat bahkan 3 kali 4 kali lipat dari volume sebelumnya. Itu menarik ya, karena sentimennya juga bagus, ada story-nya. Dan kalau dilihat dari candle, weekly-nya bisa terjadi double bottom. Yang penting jangan turun dari 280. Itu aja untuk Amar. Ya, kalau Bapak Ibu mau beli Amar ketinggalan kereta, ya hitung-hitung aja risk rewardnya ya. Kalau dilihat monthly-nya doji udah 3 bulan rejection ya. Semoga ini aman dan bulan September bisa naik. Risk rewardnya bisa seperti ini juga ya. Kalau saya sih main-main pendek aja, saya cut dulu. Kalau dia gagal lewat 290 udah. Nih, kalau Bapak Ibu mau seperti ini juga bisa. Pokoknya stop loss-nya di bawah 280 juga bisa. Targetkan terdekat itu 320 ya, neckline-nya ini. Nih, neckline semenjak Mei 2022 ya, sempat di test gagal. Nah itu, ini targetnya lumayan nih, 1 banding hampir 2 ya. Sinyal MACD juga mengarah ke atas. Jadi seperti itu, tapi ini disclaimer on ya, atau nawar aja di bawah juga bisa. Siapa tahu dia false 290 turun ke bawah, bisa beli deket-deket 280 juga bisa, 284 itu ya. Jadi seperti itu. Untuk Amar, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BGTG yang ditutup di harga 121 terkoreksi 0,81%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BGTG didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal juga BGTG EMA 20-nya mengarah ke bawah membentuk mangkok terbalik dan kelihatannya memang BGTG ini lagi konsolidasi. Supportnya 120, 118 itu dan resistennya 126 ya. Tapi ini kan dia terus membentuk lower high, lower low. Jadi hati-hati nih menurut saya. Pokoknya dia jebol 120 tuh udah lanjut turun ke bawah. Targetnya bahkan 110 nih ya arahnya nih. Ini arah untuk BGTG. Jadi kalau saya sih lebih wait and see aja dulu. Kalau untuk bank digital kayaknya lebih menarik itu Amar
untuk saat ini ya. Man ya itu resikonya juga cukup tinggi ya, karena bank-bank yang lain itu arahnya ke bawah. Apakah Amar akan berjalan berlawanan arah? Ya itu ya, karena dia yang naik tinggi karena momentumnya kemarin. Investri Group, perusahaan peer-to-peer lending itu invest di Amar. Jadi seperti itu ya. Untuk BGTG juga kalau dilihat nih ya pokoknya harus bertahan lah BGTG di atas 120 kalau mau bagus. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BANK yang ditutup menguat tipis 0,28% ke harga 1.735. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BANK didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BANK kembali ke arah support ya. Saya juga beberapa kali ya sering saya bilang di BANK nih, saya sering 2 kali kena goceknya ya saat beli buy on break out di kapan ya, di area ini nih. 1 kali gagal cut, saya beli lagi di sini cut lagi, dan ya udah saya tinggalin karena ya memang nggak kuat menurut saya ya. Jadi untuk BANK udah 3 kali membuat doji ya, mungkin ada pantulan ya, mungkin bisa teknikal rebound, tapi reboundnya itu nggak terlalu tinggi karena lagi downtrend. Kalau ini lagi proses di akum ya paling mentok di atas 1800 1850 turun lagi. Ya belum saatnya karena dia terus mau bentuk lower high dan lower low ya. Kalaupun ada teknikal rebound ya seperti ini pergerakannya. Tapi disclaimer on ya, bukan ajakan beli dan bukan rekomendasi ya. Stop lossnya kecil aja nih, 4% paling. Target profit 5% ya. Seperti ini pergerakannya. Kalau memang mantul ya, dia nggak boleh turun lagi itu untuk BNK. Kalau memang mau mempertahankan supportnya 1.700. Kalau dia turun lagi berarti kan akan turun lebih dalam. Kemana arahnya? Ini yang persimpangan selanjutnya itu 1.500. Jadi terlalu dalam ya, sekitar 10% lebih kalau dia turun atau jebol 1.700-nya. Seperti itu. Untuk BNK langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BABP yang ditutup juga terkoreksi 0,8% ke harga 124. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BABP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BABP sudah gagal pola cap and handle. Yang perkiraan saya pola cap and handle-nya ini bagus ya, karena volume meningkat saat dia konsolidasi ya. Saya pikir juga ini ada akumulasi ya, melanjutkan kenaikan, ada continuous pattern. Ternyata jebol 130 ya, jadi kemana arahnya ya 120. Mantul enggaknya kita nggak tahu ya di 120, tapi arahnya akan uji 120 untuk BABP. Jadi kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Kalau niat beli ya nawar sekalian di bawah 120 nih ya. Kalau satu candle lagi merah ya bisa jadi minggu depannya ada candle hijau. Biasanya seperti itu ya, tapi itu hanya cocokmologi ya. Cuman ya harus melihat respon pasar, melihat teknikal, melihat bagaimana broker summary, bandarmologi, dan lain-lainnya ya. Nanti lihat aja di 120 ada perlawanan nggak. Jadi seperti itu untuk BABP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BEPIK yang ditutup juga terkoreksi cukup dalam 4,76% ke harga 140. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BEPIK didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk BEPIK kondisi seperti ini, volume besar dan dia koreksi. Ya ini saya hapus aja dulu. Gambar ulang, kalau dilihat 136 140 itu area range, bisa dibilang support. Jadi kalau dia jebol itu berarti kan nggak kuat, dan juga tutup di bawah EMA 20-nya. Dan seperti ini analisanya ya kalau saya lihat. Untuk BEPIK itu pernah jebol EMA 20, EMA 60-nya nih candle nih, tapi kemudian ditarik naik dengan volume, habis itu naik bawah volume. Bisa jadi ini konsolidasi untuk naik lebih tinggi ya, tapi ingat jangan lupa itu terjadi di BABP. Ini naik dengan volume tinggi tapi habis itu akhirnya jebol juga. Seperti itu juga di BEPIK ya. Kalau niat beli di 140 136, kalau dia tutup di bawah itu cut aja daripada di bawah turun lebih dalam. Ini kan konfirmasi sinyal untuk pola cap and handle. Ini dia udah rejection 2 kali. Kalau 3 kali jebol ya udah tinggalin. Ngapain ditahan-tahan ya? Jangan berharap, namanya trading apalagi di saham-saham seperti ini. Saham under 200 ya bisa dikatakan ini saham gorengan. Cuma saya berlupa nih market cap-nya berapa ya. Kalau di bawah 5 miliar ya berarti lapis 3 ya kalau nggak salah. Nah jadi seperti itu ya. Untuk BEPIK kalau kondisi seperti ini ya nekat aja. Kalau dia mantul bisa profit taking. Kalau dia volumenya meningkat ya. Jadi seperti itu. Untuk BEPIK menarik nih. Lihat aja di 136, 140 tuh ada pantulan nggak? Kalau dilihat volumenya
candle hammer terbalik malah ya. Memang agak rawan ya. Ini hati-hati juga nih untuk BPI. Ya yang penting punya trading plan ya. Risknya juga kecil kok. Ya 5% lah. Kalau beli di harga penutupan ya. Dan targetnya 7%. Kalau nawar lebih bawah bisa lebih murah dapatnya. Cut lossnya juga lebih kecil kan. Paling tuh 3%. Target profit 8%, risk rewardnya hampir 1:3 ya. Tapi nawar di 138 belinya ya, di bawah 140. Ya semoga aja nih ada pantulan lah ya. Tapi ini kelihatan sepertinya walaupun hijau volume besar ini bisa jadi candle buangan. Jadi seperti itu ya. Untuk BPIK langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AGRS yang ditutup terkoreksi 1,73% ke harga 113. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AGRS ada distribusi, tapi satu broker ada yang nampung nih, si BR ya. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk AGRS volume besar nih, tapi sahamnya nggak kemana-mana. Apakah ini akumulasi? Lihat Senin. Kalau Senin berhasil lewat EMA 20-nya ini di 115, 117 itu peluang besar ke atas ya untuk AGRS. Jadi seperti itu aja untuk AGRS. Kalau dilihat candle weekly-nya hammer terbalik ya. Cuman ya perlu konfirmasi lah. Lihat ini aja nanti. Kalau dia jebol 110 ya udah berarti gagal. Ini berarti volume memang bukan volume akumulasi ya, bisa jadi volume buangan juga atau volume crossing. Ya, kalau ditarik tren dari atas, ini dia berhasil break nih uji kedua kali ya. Ini uji kedua kali ya. Semoga aja bertahan dan reboundnya ini kuncinya. Lewat EMA 20-nya ini 117, 118 oke tuh. AGRS ada peluang lanjut ke atas. Targetnya 130. Seperti itu untuk AGRS. Langsung saja ke saham terakhir, ada Baca yang ditutup di harga 148 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Baca ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Baca ini masih konsolidasi ya. Sudah semenjak 9 Agustus awal bulan. Dia konsolidasi di range 152 sampai 147 ya. Ini bagus kalau Baca itu berhasil break dari range konsolidasinya nih 152 dan jangan turun dari 148. Kalau dia tutup di bawah 148, potensi besar melanjutkan penurunan karena ini ada indikasi juga. Jadi target penurunannya itu mungkin ke 135 atau 132 nih ya. Nih arahnya. Peluang besar range-nya yang akan dituju ya 136 sampai 132. Ini akan arah penurunan Baca. Jadi seperti itu aja untuk Baca ya. Masih adanya juga mengarah ke bawah. Berarti bonol juga sama aja ya. Volume saat koreksi kecil. Ya lihat minggu ini kalau berhasil break 152 itu oke tuh Baca. Yang penting kuncinya jangan turun dari 148. Turun boleh tapi tetap tutupannya di atas 148. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.